Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Balik lagi bersama gue BJ. Semoga sahabat semua sehat selalu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan Anda agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk upload video-video terbaru selanjutnya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film dari Squid Game yang telah saya bahas sebelumnya. Dan buat sahabat semua yang belum nonton part satunya, silahkan tonton dulu, linknya ada di deskripsi. Dan gak usah banyak bacot, kita langsung saja ke alur ceritanya. 이름은 성기훈, 쌍문동의 성기훈. Sebelum mereka semua beristirahat tidur, para peserta pun mengambil makan malam yang telah disediakan oleh petugas, yaitu sebotol minuman dan sebutir telur, yang mana hal ini sangat-sangat mengakurangkan sekali. Karena makanan yang mereka terima sangatlah sedikit. Akhirnya, Doksu dan para anak buahnya pun berniat untuk berbuat curang dengan kembali mengantri di barisan peserta untuk mengambil makanan. Hal ini membuat beberapa peserta tidak kebagian makanan. Melihat hal ini, peserta nomor 198 pun akhirnya memberitahu bahwa Doksulah yang telah mengambil makanan mereka. Salah satu peserta yang merasa tidak terima pun akhirnya langsung menyerang Doksu, hingga akhirnya ia pun dihajar habis-habisan oleh Doksu sampai mati. Gi-hun pun melayangkan sebuah protes kepada para petugas akan kejadian ini. Namun petugas menganggap bahwa peserta yang telah mati dianggap gagal dan tereliminasi. Mendengar hal ini, Doksu pun berniat akan menghabisi beberapa peserta pada saat mereka semua sedang tidur. Gi-hun dan yang lainnya pun membuat kesepakatan untuk melindungi satu sama lain, karena mereka menyadari bahwa Doksu dan para anak buahnya berniat untuk menghabisi beberapa peserta. Gi-hun pun mengajak Sae-byok untuk bergabung dengan kelompoknya. Di sisi lain, peserta yang bernama Byung-ki nomor 111 tengah bersama para penjaga. Di sini mereka pun mengambil organ-organ tubuh peserta yang telah mati. Hal ini mereka lakukan untuk mencari keuntungan dari permainan tersebut dengan menjual organ-organ tubuh secara ilegal. Rupanya mereka sudah saling kenal sebelumnya. Para petugas pun harus menjaga Byung-ki tetap hidup karena Byung-ki adalah seorang dokter dan dapat membantu mereka untuk mengambil organ-organ tubuh tersebut. Sehingga para petugas pun memberikan bocoran tentang permainan yang akan dimainkan selanjutnya. Para petugas pun menyuruh Byung-ki untuk bergabung dengan kelompok yang terkuat, karena sepertinya malam ini akan terjadi perkelahian di antara para peserta. Mendengar hal ini, ia pun langsung menemui Doksu dan meminta bergabung dengan kelompoknya. Namun karena Doksu menolaknya, akhirnya Byung-ki pun mengatakan bahwa dirinya bisa menguntungkan kelompok mereka, karena dirinya mengetahui permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Setelah itu, John-Woo pun pergi bersama para petugas lainnya dengan memakai topeng persegi untuk berjaga-jaga di depan pintu ruangan peserta. Dan tak lama kemudian permainan spesial pun dimulai. Ketika lampu telah dimatikan, Doksu pun langsung menyerang peserta nomor 198 karena peserta ini telah membocorkan kecurangannya pada saat mengambil makan malam. Setelah berhasil menghabisi peserta nomor 198, Doksu pun berniat akan menghabisi Sae-byok. Beruntung Sae-byok pun berhasil melukai kaki Doksu dengan pisau lipatnya. Kemudian Sae-byok pun langsung datang kepada Gi-hun untuk meminta perlindungan. Sementara itu para peserta lain saling serang demi bertahan hidup. Kemudian Gi-hun dan kawan-kawan pun saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Dan ketika mereka akan berhadapan dengan kelompok Doksu, tiba-tiba kakek Il-nam pun langsung naik ke atas dan berteriak menyuruh para peserta untuk berhenti. Karena jika mereka tetap bertarung, maka mereka semua akan mati. Dan tak lama kemudian frontman pun langsung menghentikan permainan itu. Dari 107 peserta, 27 peserta telah tereliminasi dalam permainan tersebut dan menyisakan 80 peserta yang akan melanjutkan ke permainan selanjutnya. Dan hadiah yang akan didapatkan pun bertambah menjadi 37,6 miliar won atau sekitar 450 miliar rupiah. Setelah itu peserta nomor 212 yang bernama Minyeo berniat memberikan hadiah kepada Doksu karena telah berhasil mengurangi jumlah peserta. Ia pun mengajak Doksu untuk pergi ke toilet.
Entah hadiah apa yang akan diberikan, hanya tukang serabi lempitlah yang tahu. Aduh, 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 aduh. 쌍문동의 성기훈. 생각해보니까 서로 이름도 잘 모르더라고요. Keesokan harinya para peserta pun dibawa ke sebuah ruangan yang mana para petugas menyuruh mereka untuk membuat tim yang beranggotakan 10 orang. Dan karena kelompok Gi-hun hanya ada 5 orang, akhirnya mereka pun berpencar untuk mengajak peserta lain masuk ke dalam timnya. Karena kakek Ilnam tidak berhasil membawa peserta lain, akhirnya Gi-hun dan kawan-kawan pun hanya membawa 4 orang peserta. Di sisi lain Doksu pun membuang Minyeo karena ia adalah seorang wanita dan menggantinya dengan pemain lain yang bertubuh kuat. Hal ini ia lakukan karena ia telah mengetahui permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Setelah itu Minyeo pun memilih untuk bergabung dengan kelompok Gi-hun yang pada saat itu beranggotakan 9 peserta. Setelah itu para peserta pun dibawa ke ruangan lain yang ternyata permainan selanjutnya adalah permainan tarik tambang, yang mana bagi kelompok yang kalah maka otomatis mereka akan jatuh dari ketinggian yang dapat membuat mereka mati seketika. Dan permainan ketiga pun dimulai. Tim pertama yang bermain adalah tim Doksu melawan kelompok lain. Dan karena tim Doksu adalah tim terkuat, mereka pun dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Kemudian ketika tim Gi-hun dipilih untuk bermain, mereka semua pun merasa sangat ketakutan karena lawan mereka adalah 10 orang pria. Dan karena sutradara yang menyuruhnya, akhirnya kakek Ilnam pun menuruti perintahnya dengan mengatakan kepada timnya untuk tetap fokus dan jangan panik. Karena permainan tarik tambang tak hanya bisa dimenangkan dengan otot saja, akan tetapi dapat dimenangkan dengan sebuah strategi. Strategi yang pertama yaitu dengan menaruh peserta terkuat di paling belakang, lalu menaruh peserta secara zigzag di sisi kiri dan kanan, kemudian memposisikan kaki sejajar menghadap ke depan. Dan yang terpenting adalah mendorong kepala mereka ke belakang selama 10 detik pertama untuk menahan dan menguras tenaga lawan. Untuk kemudian ketika tenaga lawan mulai terkuras, mereka semua pun menariknya dengan sekuat tenaga. Ketika mereka semua akan berhasil menang, tiba-tiba tim lawan pun berhasil bertahan. Dan seketika Sangwo pun menyuruh yang lainnya untuk maju 3 langkah agar tim lawan terjatuh. Dan disinilah mereka semua pun menariknya dengan seluruh tenaga hingga akhirnya mereka pun berhasil menang. Setelah kembali ke ruangan pemain, Doksu pun terlihat sangat kesal melihat peserta Minyeo berhasil selamat. Meskipun kelompok Gi-hun adalah salah satu kelompok terlemah, namun kenyataannya mereka bisa menang. Sebelum waktunya tidur, salah satu peserta di kelompok Gi-hun pun mengajak mereka untuk menyerang kelompok Doksu terlebih dahulu daripada mereka semua yang diserang oleh kelompok Doksu. Dan karena mereka tidak memiliki peserta terkuat, akhirnya Gi-hun pun memutuskan untuk membuat barikade agar mereka bisa bertahan jikalau kelompok Doksu menyerang mereka. Melihat hal ini, Doksu pun langsung menghampiri Gi-hun. Namun Gi-hun menyarankan kepada Doksu untuk berhati-hati terhadap kelompoknya sendiri. Karena jika ia masuk dalam kelompok Doksu, maka ia akan menghabisi Doksu secara diam-diam. Karena Doksulah orang yang terkuat di dalam kelompoknya. Mendengar hal ini, Doksu pun mulai merasa curiga kepada para peserta yang berada di kelompoknya dan memutuskan untuk tidak menyerang kelompok Gi-hun. Di malam harinya mereka pun saling bergantian untuk berjaga. Mereka pun saling menceritakan kisah hidup mereka masing-masing. Dan tak lama kemudian setelah Gi-hun curhat dengan kakek Ilnam, tiba-tiba kakek Ilnam pun merasa sakit di kepalanya. Dan ternyata kakek Ilnam sedang demam, hingga akhirnya Gi-hun pun mengompresnya agar kakek Ilnam bisa terus mengikuti permainan. Di sisi lain, Byung-ki pun bersama para petugas kembali mengambil organ-organ tubuh dari para peserta yang telah mati. Setelah selesai, 2 petugas pun langsung membawanya keluar dengan melewati jalur khusus.
di mana jalur ini adalah jalur khusus VIP yang telah dirancang sedemikian rupa untuk digunakan sebagai jalan darurat jikalau terjadi sesuatu pada tempat itu. Salah satu dari mereka menanyakan siapakah para VIP itu, namun salah satu petugas ini pun menyuruhnya untuk tidak menanyakan hal itu. Salah satu petugas ini pun merasa curiga dan menyuruh rekannya itu untuk membuka topengnya. Ternyata itu adalah Jong-ho yang tengah mencari keberadaan kakaknya. Dan ketika ia sudah menemukan informasi tentang data pemain yang disimpan di ruangan frontman, Jong-ho pun langsung menembaknya. Kemudian ia pun langsung pergi ke ruangan frontman untuk mencari informasi yang lebih lengkap. Beralih ke Byung-ki yang tengah menanyakan apa permainan selanjutnya. Namun para petugas pun mengatakan bahwa ia belum diberitahu oleh frontman tentang permainan selanjutnya. Karena merasa dirinya telah dibohongi, Byung-ki pun memaksa petugas untuk memberitahunya. Dan karena salah satu petugas ini menyerangnya, akhirnya ia pun langsung membunuhnya dan kabur dari tempat tersebut. Dan ketika ia dan petugas tersebut sampai di ruangan bermain, tiba-tiba frontman pun langsung menembak petugas tersebut. Di sini frontman pun mengatakan bahwa dirinya tidak peduli meskipun mereka mengambil dan menjual organ-organ tubuh. Akan tetapi, frontman akan sangat marah jika ada seseorang yang berbuat curang dalam permainan ini. Karena permainan ini dibuat agar para peserta dapat bersaing secara sportif, dan sebagai hukumannya mereka berdua pun langsung dieksekusi mati. Singkat cerita, frontman pun menemukan mayat petugas yang ditembak mati. Dengan mengamati peluru tersebut, frontman pun sangat yakin bahwa pelakunya adalah seorang detektif yang tak lain adalah Jong-ho. Kemudian frontman pun langsung menyuruh para anak buahnya untuk mencari Jong-ho. Di sisi lain, Jong-ho pun tengah masuk ke ruangan frontman untuk mencari informasi. Ia pun terus mencari data peserta yang ikut dalam permainan tersebut, hingga akhirnya ia pun berhasil menemukan data sang kakak yang ternyata juga ikut dalam permainan tersebut. Setelah peristiwa itu, para peserta pun diperiksa satu persatu. Namun karena tidak ditemukannya bukti yang mencurigakan, frontman pun langsung menyuruh para petugas untuk melaksanakan permainan yang keempat. Sebelum permainan dimulai, frontman pun meminta maaf kepada seluruh peserta karena ada salah satu peserta dan beberapa petugas yang telah berbuat curang dalam permainan tersebut. Dan demi menjaga sportivitas dalam permainan ini, frontman pun berjanji bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang kembali. Setelah itu, para peserta pun disuruh untuk memilih pasangan masing-masing karena permainan selanjutnya akan dimainkan secara berpasang-pasangan. Hal ini membuat kelompok Gi-hun sedikit kacau karena para pria tampaknya tak ingin berpasangan dengan wanita ataupun orang tua yang dianggap mereka sebagai orang lemah. Gi-hun pun mengajak Sang-woo untuk menjadi pasangannya, namun sayangnya Sang-woo telah memilih Ali. Hal ini membuat kakek Il-nam menyadari bahwa Gi-hun tidak mau menjadi pasangannya. Dan tak lama kemudian muncullah peserta lain yang mengajak Gi-hun untuk berpasangan. Namun karena merasa simpati, akhirnya Gi-hun pun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Il-nam. Karena ia tidak mau tereliminasi hanya karena tidak mempunyai pasangan. Di sisi lain, Sae-byok yang tengah putus asa karena tidak mendapatkan pasangan akhirnya didatangi oleh peserta bernomor 240 yang bernama Jiong yang mengajaknya untuk berpasangan. Dan ketika waktunya habis, Minyo pun belum juga mendapat pasangan hingga akhirnya ia pun dibawa oleh para petugas. Kemudian para peserta pun dibawa ke suatu tempat yang menyerupai sebuah perumahan. Di sana mereka semua pun diberi masing-masing sebuah kantong yang berisi 10 buah kelereng. Melihat hal ini, Gi-hun dan kakek Il-nam pun sangat merasa senang karena mereka mengira bahwa mereka harus mengambil kelereng milik tim lain. Namun ternyata kelereng yang harus mereka ambil bukanlah kelereng milik tim lain, melainkan kelereng yang dimiliki oleh pasangannya masing-masing. Di mana para petugas menyuruh mereka untuk mengambil kelerengnya tanpa harus ada kekerasan. Para peserta pun diberi waktu selama 30 menit untuk bisa menyelesaikan permainan itu, dan permainan pun dimulai. Ketika semua peserta tengah memainkan permainan itu, Gi-hun justru dibuat bingung, keder tepara rugu karena kakek Il-nam yang tiba-tiba mengalami hilang ingatan. Gi-hun pun terus berusaha mengajak kakek Il-nam untuk bermain, namun kakek Il-nam pun tetap menolaknya. Akhirnya dengan sangat terpaksa sekali Gi-hun pun memarahinya hingga akhirnya kakek Il-nam pun mau bermain. Di sisi lain, Jeong pun mengajak Sae-byok untuk saling bercerita tentang rahasia hidupnya yang tidak diketahui oleh siapapun. Ia pun berjanji tidak akan pernah mengatakan kepada siapapun tentang apa yang telah mereka ceritakan meskipun salah satu dari mereka akan mati.
Kemudian mereka berdua pun saling menceritakan rahasia hidup mereka masing-masing. Setelah itu, mereka berdua pun memutuskan untuk bermain lempar kelereng. Dan bagi yang melemparkan kelereng paling dekat dengan dinding, maka dialah pemenangnya. Ketika Sae-byeok melemparkan kelerengnya, tiba-tiba Jeong pun memilih untuk mengalah dengan hanya menjatuhkan kelerengnya saja. Hal ini membuat Sae-byeok sangat marah karena ia tak ingin menang dengan cara seperti itu. Jeong pun memberitahu alasan mengapa dirinya lebih memilih untuk mengalah, yaitu karena dirinya tidak memiliki tujuan hidup, sedangkan Sae-byeok memiliki ibu dan adik yang masih membutuhkannya. Sebelum Jeong dieliminasi, Jeong pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Sae-byeok karena Sae-byeok sudah mau berbagi rahasia hidup dengannya. Sementara itu Sang-woo tengah marah kepada Ali karena dirinya yang hampir saja kalah. Sang-woo menganggap bahwa Ali telah bermain curang dengan membohonginya. Akhirnya Sang-woo pun meminta Ali untuk menemukan cara lain agar mereka berdua tidak tereliminasi. Sang-woo pun mengajak Ali untuk menantang peserta lain dengan mempertaruhkan ke-20 kelerengnya. Namun saat Ali tidak sadar, Sang-woo pun mengganti kantong kelereng milik Ali. Dan pada akhirnya Sang-woo pun memberikan semua kelereng itu kepada petugas. 구슬 20개야. Di sisi lain Gi-hun pun tengah bermain dengan kakek Ilnam. Dan ketika Gi-hun hampir saja kalah, ia pun dengan sangat terpaksa sekali membohongi kakek Ilnam yang sudah pikun ini. Hingga kakek Ilnam pun hanya memiliki sisa 1 kelereng saja. Tak lama kemudian Gi-hun pun marah karena kakek Ilnam mengajak bermain dengan mempertaruhkan seluruh kelerengnya. Karena itu dianggap sangat tidak adil. Namun pada saat kakek Ilnam mengatakan bahwa dirinya tidak pikun, disitulah Gi-hun pun merasa sangat bersalah karena sebelumnya ia telah membohongi kakek Ilnam. Dan pada akhirnya kakek Ilnam pun memberikan sisa 1 kelerengnya dan mengucapkan banyak terima kasih karena Gi-hun sudah mau bermain dan mau menjadi teman yang baik untuk kakek Ilnam yang sudah tua dan tidak bisa melakukan apa-apa. Terlebih lagi, Gi-hun lah yang telah merawatnya ketika kakek Ilnam sedang sakit. Setelah permainan keempat telah berakhir, frontman pun mengatakan kepada seluruh petugas bahwa sebentar lagi para VIP akan datang. Untuk itu ia pun menyuruh para petugas untuk segera menangkap penyusup itu. Frontman pun mengatakan bahwa sang tuan rumah sudah siap untuk menyambut para VIP yang akan menonton permainan kelima dan keenam secara langsung. Dan tak lama kemudian ia pun menyadari bahwa penyusup itu telah masuk ke dalam ruangannya karena telepon yang letaknya telah berubah posisi. Dan ketika ia tengah mencari penyusupnya dan hampir menemukan Jeong-hu yang sedang bersembunyi, tiba-tiba ia pun mendapatkan telepon dari petugas yang mengatakan bahwa para petugas telah berhasil menemukan mayat polisi di sebuah pantai. Dan frontman pun langsung pergi. Di sisi lain ketika para peserta kembali ke ruangan mereka, di sini Doksu pun dibuat sangat terkejut melihat Mineo yang ternyata masih hidup. Ternyata frontman telah mengizinkannya untuk tetap ikut di dalam permainan selanjutnya. Karena menurut frontman sangatlah tidak adil jika mengeliminasi peserta yang dikucilkan oleh peserta lain. Hal ini frontman lakukan demi sportivitas pihak penyelenggara ataupun pihak para peserta. Karena permainan ini dibuat agar seluruh peserta dapat bersaing secara sportif dalam keadaan yang sama. Tak peduli itu wanita, pria, ataupun lansia. Mereka hanya bisa dieliminasi sesuai dengan peraturan yang ada di dalam permainan ini. Kini hanya menyisakan 17 peserta yang berhak melanjutkan ke permainan yang selanjutnya dengan hadiah uang tunai saat ini senilai 43,9 miliar won atau sekitar 520 miliar rupiah. Di sini para peserta pun terlihat sangat sedih, namun Sang-woo mengatakan bahwa ada seseorang yang jauh lebih terpuruk dari mereka semua, yaitu bapak-bapak peserta nomor 069 yang pada saat itu berpasangan dengan istrinya dan kini harus kehilangan sang istri. Dengan rasa sangat sedih dan frustasinya, bapak ini pun mengajak mereka semua untuk menghentikan permainan ini. Namun Sang-woo pun marah dan mengatakan bahwa jika mereka berhenti hari ini, maka mereka telah menyia-nyiakan pengorbanan ratusan nyawa yang telah melayang demi permainan ini. Di sisi lain frontman pun menyuruh para petugas untuk segera membakar mayat si polisi ini karena para VIP sudah tiba. Dan film pun bersambung. Dan ingat, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke bro, kita ketemu lagi di video yang selanjutnya.